Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Namaste, sehat-sehat selalu teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video-video kami ya. Dan kami baru saja pulang dari rumah mertua dan sekarang sudah ada di Noida. Dan teman-teman, setelah pulang itu kami langsung pergi lagi mencari rumah ya, untuk nanti kita beli. Sebenarnya kemarin kita pulang kampung itu kita untuk proses menjual tanah ya teman-teman ya, dan sekarang tanahnya itu lagi diproses untuk dijual, dan semoga aja nanti ada yang cocok dan membeli tanah itu. Jadi kita itu sebenarnya lagi menunggu tanah itu terjual. Nah, kita sambil mencari rumah teman-teman. Dan kemarin kita itu sudah pergi ke satu lokasi, dan menurut aku kalau lokasi yang kami pergi ini lumayan ramai karena dia itu termasuk di sentral ya, di sentralnya Noida gitu loh teman-teman. Dari sini sekitaran 40 menit, dan di sektor itu sangat ramai sekali teman-teman. Dan aku ada buat videonya itu di luar apartemen, terus sama di jalan gitu teman-teman. Cuman kalau untuk ruangan apartemennya itu nggak bisa dibuatkan video ya, karena di sini memang sama broker properti rumah itu dilarang untuk mengambil video teman-teman. Jadi kita tidak membuat video ruangan apartemennya ya. Cuman ada 3 apartemen ruangan yang kami lihat. Menurut aku ketiga apartemen itu bisa dibilang bagus, the best ya. Maksudnya tuh kayak tatangan ruangannya, desainnya juga bagus gitu teman-teman. Nah, cuman masalahnya itu kami kurang suka sama lokasinya ya, karena lokasinya itu benar-benar padat sekali teman-teman, dan juga di lokasi ini tuh dekat sama mall ya, mall besar gitu teman-teman. Terus kalau untuk lalu lintasnya itu benar-benar padat ya, dan itu sering terjadi kayak macet. Terus gimana ya, kita tahu lah ya kalau di India itu untuk lalu lintas sangat-sangat orang yang mengendarai kendaraan itu selalu kayak ingin terburu-buru, dan ada juga yang saling potong jalan gitu loh teman-teman. Sebenarnya tuh kayak apa ya, tidak bagus sekali ya. Misalnya kayak kita berkendara itu kan harusnya sabar gitu, tapi ya orang-orang di sini memang kalau berkendara itu memang sering kayak ingin potong jalan, ingin lebih cepat, ingin kayak nggak mau kalah sama yang lain gitu loh teman-teman. Dan makanya kalau misalnya lokasi ini aku cukup khawatir ya, karena nanti Kumar itu dia itu bakalan pergi ke tempat kerja setiap hari itu kan sekitaran 40 menit gitu. Aku tuh takutnya nanti dia bakalan kayak sering terkena macet, dan juga aku takut sama yang orang yang suka naik kendaraan itu yang kayak ugal-ugalan gitu loh teman-teman. Kalau Kumar kan orangnya agak sabar ya, jadi kalau dia berkendara itu dia nggak suka yang kayak potong jalan, terus nggak suka yang kayak cepat-cepat gitu ya. Cuman ya kalau orang di sini memang karakternya memang berbeda-beda teman-teman, apalagi termasuk lalu lintasnya ya. Nah, kalian bisa lihat lah di sini bagaimana dengan klaksonnya ya. Nah, itu menandakan kalau mereka itu memang berkendara tidak sabar ya teman-teman, jadi harus mendahului dari yang lain. Nah, kalau 3 apartemen ini memang kendaraannya itu adalah di lokasi. Dan terus ada satu lagi apartemen yang kami lihat, ini lokasinya itu lumayan bagus, sepi,
nggak begitu sepi ya teman-teman. Masuk di area ini tuh kayak baru dibuka jalan gitu loh, baru kayak dibangun apartemen gitu, terus kayak jalanannya juga sudah diperluas. Yang tadinya jalanannya itu jalan raya ya, itu ada 2 jalur, sekarang itu ditambah 1 jalur lagi teman-teman. Jadi the best lah untuk jalan rayanya ya. Jadi kami suka lokasi ini, dan juga lokasinya itu tertib sekali. Mereka itu kayak berkendara gitu kan, nggak rame gitu, jadi nggak ada yang klakson sana sini gitu loh teman-teman. Jadi dan juga untuk apartemennya, ternyata sekali kami lihat itu kami suka sekali teman-teman. Untuk ruangan apartemennya itu tidak begitu besar ya, jadi 2 kamar, dua kamar tidur, 2 kamar mandi, 1 dapur, dan 2 balkon. Dan kami itu sangat tertarik sekali dengan balkon utamanya teman-teman. Balkonnya itu gede banget ya, gede banget itu ya. Kalau misalnya kita mau bersantai-santai di balkon atau duduk-duduk untuk menikmati suasana gitu, mungkin di balkon itu enak sekali ya teman-teman ya. Atau kita bisa kayak ya bakar-bakar tandoori gitu ya, enak sekali teman-teman. Untuk balkonnya itu gede banget ya. Dan untuk rumahnya juga bagus, tidak gelap, karena dia itu ada di lantai di paling atas teman-teman, lantai 20. Dan menurut kami bagus banget rumahnya. Terus ya sih, ada beberapa yang harus direnovasi lagi, seperti dapur, dan juga di bagian dapur, dan juga di bagian dindingnya perlu dicat ulang gitu ya teman-teman ya. Dan untuk lainnya itu menurut kami sudah oke. Rumahnya tidak gelap, dan juga sebenarnya ini bukan rumah impian kami ya teman-teman ya. Karena kalau rumah impian aku itu, aku tuh lebih suka rumah yang kayak tunggal gitu loh teman-teman, yang kayak punya halaman, terus misalnya rumahnya 1 tingkat, tidak apa-apa, yang penting tuh halamannya tuh luas, bisa tanam ini tanam itu gitu teman-teman. Nah kalau misalnya aku mau punya rumah seperti itu, mungkin aku harus kayak beli di kota mertua ya teman-teman ya, di kota di dekat kampung mertua itu teman-teman. Mungkin kalau di tanah yang kami beli itu, yang ingin kami jual itu, kalau kita bangun rumah itu bisa luas banget rumahnya teman-teman, bisa ada halaman, bisa ada pekalangan, terus rumahnya bisa 1-2 tingkat juga bisa. Terus kita di tetangga itu di kanan kiri nggak ada yang rumah berdempet gitu teman-teman. Nah itu kalau tanah yang kami beli itu kita bisa bangun rumah ya. Cuman kami pikir kalau misalnya kami bangun rumah di sana, kami tinggal di sana, tapi kami itu tidak bisa bekerja di sana ya teman-teman ya. Karena di sana itu, di kota kecil itu, tidak ada pekerjaan yang cocok untuk kumar teman-teman, dan juga pasti nanti penghasilannya juga kecil banget ya teman-teman ya. Akhirnya ya mungkin nanti kalau misalnya kita ingin punya rumah impian, mungkin nanti sekitaran kita sudah agak tua, mungkin kita bakalan beli tanah-tanah di kampung, nanti baru kita rencanakan lagi kita bangun rumah untuk di masa tua ya. Kita hanya memikirkan yang sekarang dulu ya teman-teman ya. Sekarang kita ingin memikirkan punya rumah di kota dulu, karena kita ingin mencari penghasilan, mencari uangnya itu di kota-kota besar seperti ini teman-teman. Seperti itu ya. Nah kalau soal tanah, semoga saja di dalam beberapa bulan ini bisa ketemu sama pembeli dan segera terjual tanahnya teman-teman, dan kita bisa segera membeli apartemen di sini ya. Harap teman-teman mendoakan ya untuk kelancaran penjualan tanah kami. Terima kasih teman-teman.
Nah, sebenarnya kita tuh sudah mantap ya sama rumah yang satu ini ya, yang balkonnya itu luas banget loh teman-teman. Cuman kata Kumar, tidak usah menjanjikan penjual ini itu dulu teman-teman, jadi kayak tidak usah dipancar uang atau apa dulu ya. Jadi uh, biarkan saja penjualnya itu bisa mencari pembeli yang lain juga teman-teman, karena kasihan ya kalau misalnya nanti si penjual rumahnya itu terus menunggu kabar dari kami, terus kayak rumahnya itu kayak enggak terjual gitu loh teman-teman, kan kita kasihan juga ya sama si penjualnya ya. Tapi kalau misalnya kita setelah menjual tanahnya itu berhasil, kita bakalan mantap sih sama rumah ini teman-teman, karena memang kami sudah melihat beberapa rumah dari minggu-minggu ini, ada yang cocok, ada yang cocok ini, tapi untuk yang lainnya tidak cocok. Tapi kalau rumah yang ini sekali kita pergi, kita lihat, kita masuk, rasanya tuh kayak srek banget di hati gitu loh teman-teman untuk rumahnya gitu, dan juga lingkungannya juga bersih gitu ya kan. Jadi kita udah srek sama rumah ini, bener-bener kayak mungkin kata orang tuh cari rumah itu kayak mencari jodoh ya teman-teman ya. Kayak misalnya kalau memang jodoh kita, kalau misalnya kita ketemu kayak srek gitu, pasti nanti tuh menjadi milik kita gitu loh teman-teman. Ya seperti itulah kalau misalnya jodoh, kan kata orang uh, jodoh pasti bertemu ya. Jadi bertemunya itu di kayak tiba-tiba gitu loh teman-teman. Jadi seperti rumah ini ya, rumah ini tuh kayak kita sebenarnya sudah planning sama si ownernya ini, kita mau lihat rumah dari 2 minggu yang lalu. Cuman kita tuh kayak pending, kita tunda, kita lihat rumah yang lain dulu gitu kan teman-teman. Dan akhirnya minggu ini kita pergi lihat, wah benar-benar kita langsung suka sama rumah ini teman-teman, karena bagus ya menurut kami ya, bagus ya menurut kami untuk desain rumahnya, juga letak tatanan ruangannya, balkonnya, sama pemandangannya juga bagus gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada kayak terhalang-halang gitu loh, kayak pemandangannya tuh bagus gitu. Jadi seperti itulah teman-teman. Dan kenapa kami itu tidak pinjam dulu sama orang lain gitu kan. Kalau di tabungan kami kan, budget kami kan sebenarnya sudah ada, terus cuman kita itu harus pakai sebagian dari hasil penjualan tanah kami teman-teman, karena memang tabungan kami itu tidak cukup ya. Jadi kita harus menunggu untuk penjualan tanah. Dan kenapa kami itu tidak memutuskan untuk meminjam dari orang lain? Kata Kumar, kita tidak usah membebani orang lain ya teman-teman ya, karena ini memang keperluan kita sendiri, urusan kita sendiri. Jadi kami itu tidak mau tergesa-gesa, terus kalau memang rumah ini memang milik kami, pasti jadi milik kami gitu loh teman-teman. Jadi nggak usah terburu-buru, kita ada uang, kita hanya perlu waktu aja gitu teman-teman, perlu waktu yang tepat aja gitu. Dan makanya kita sambil menunggu aja, sambil kalau memang rumah ini memang jodoh kami, pasti nantinya bakalan tidak terjual ya, dan bakalan kita beli gitu teman-teman. Jadi kita tidak mau pinjam sama orang lain ya, tidak ingin pinjam sama keluarga atau apa. Kami nggak mau membebani orang lain, juga tidak ingin membebani diri sendiri. Jadi maunya itu kayak semuanya itu berjalan secara natural aja, tidak usah tergesa-gesa gitu ya teman-teman ya. Sambil mencari rumah yang lain ya. Karena ya memang beberapa rumah apartemen seperti ini tuh bukan rumah impian kita loh teman-teman, jauh dari kata rumah impian ya. Cuman kita mikirnya daripada kita sewa terus, jadi mendingan kita beli aja gitu. Sewa juga per bulannya sekitaran 4-5 juta.
Mungkin dalam beberapa tahun itu sudah bisa memberi satu rumah ya. Itulah teman-teman, jadi kita pulang-pulang dari kampung, ternyata kita itu masih juga ya menjalankan ini ya, planning kita ya, mencari-cari rumah gitu loh teman-teman. Tak tahu lah ya sampai kapan. Tapi menurut aku kalau kita ingin membeli rumah itu kan tidak seperti membeli kue ya, langsung beli gitu loh. Jadi kita itu benar-benar harus melihat dengan jelas ya, karena gimana ya, kami itu juga mencari uangnya juga susah ya. Untuk menabung untuk membeli rumah itu juga susah banget teman-teman. Nah, kita juga bukan orang kaya, juga kita bukan pewaris ya. Jadi apa-apa memang harus kita pikirkan dan juga kita planning dengan baik teman-teman. Nah, oke lah teman-teman, doakan saja ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan juga berjalan dengan sesuai rencana kami. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini dulu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video-video kami sampai habis, dan buat teman-teman yang baru menonton video-video kami, kalau suka silakan di subscribe. Dan juga teman-teman, terima kasih, ternyata teman-teman masih ada yang meng-hype video aku ya. Terima kasih teman-teman, kalian sudah mendukung video-video kami, channel ini, dan semoga teman-teman diberikan kesehatan, rezeki, dan juga kesejahteraan. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dadah.